nih wasilah doa dari beliau. Betul. Juga Kiai Jinin MZ beliau pernah bilang misalnya, Masya Allah, sekarang Kiwil pelawak ini kan ini ya ayo contohin Bang, contohin. Beliau ngomong depan saya nih, nggak masalah, Kiwil sedang mencari jati dirinya, biarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Kalau mau komentar yang positif biar kami akan semangat terus lebih belajarnya. Dan jangan lupa teman-teman, ini video no edit. Wassalam. Nah, Abang kalau berdakwah kan, kalau ini rata-rata Bang, ini wajar lah karena sebagian dari ihtiraman seorang jamaah atau santri kepada seorang yang memberikan nasihat agama biasanya dikasih amplop. Abang pernah nggak Bang ngerasain nggak dikasih amplop ceramah atau ngisi acara gitu? Oh pernah. Kapan tuh? Udah lama sih, karena jujur gini, ternyata memang dunia dakwah itu dunia yang sangat sakit, ya. Orang menilai ustadz dibanding artis tuh mahalan artis daripada ustadz. Itu perlu dibahas Bang. Gimana nih cerita Bang? Nah, orang ketika Kiwil berdakwah, disitulah letaknya sebuah harga diri. Betul. Mereka ngundang karena Kiwil artis. Ngundang karena artisnya. Karena artisnya. Tapi Kiwil datang atas dakwahnya gitu. Nah, Kiwil dibayar atas dasar dakwahnya. Ya. Fisabilillah, ikhlas aja deh. Ya. Saya nggak pernah pasang tarif. Betul. Saya nggak pernah minta dibayar. Betul. Ya. Kalau dikasih, kata Kiai, nggak boleh nolak. Terima, alhamdulillah. Gitu. Makanya kalau orang bilang, Kiwil diundang ini sebagai artis atau sebagai pendakwah? Itu. Pendakwah. Tapi sampai di panggung suruh jadi artis ngelawak gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang lucunya begitu Bang. Lucunya begitu Bang. Kita udah nggak usah dakwah, ngelawak aja deh. Itu lucunya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya ibu bayar panitia ngebayar saya hanya untuk ngelawak, mahal. Harus ada manajemennya sesuai sama harga untuk biaya manajemennya. Iya. Jadi kalau Abang berdakwah, alhamdulillah setahu saya, insya Allah nggak bertarif ya. Artinya nggak nentuin, lu gua harus datang ke situ gua harus sekian juta, enggak ya? Enggak. Itulah teman-teman bedanya. Itu perjalanan Bang Kiwil. Jadi ini pelajaran juga buat teman-teman kita yang mungkin nggak tahu karena kita mungkin jauh dari perkenalan Bang Kiwil, akhirnya kita berspekulasi, oh begini. Ini terjauh semua nih. Ini terjauh. Kalau ada juga panitia yang komplain, enggak kok Kiwil dibayar segitu. Oh dibayar sekian gitu loh. Iya. Saya bilang saya kan nggak minta. Ya, panitia bilang, Bang Kiwil ini ada bisaros sekian. Ya. Buat apa? Buat Mas Kiwil datang dakwah. Oh ya sudah. Terima. Nggak pernah saya bilang, oh nggak seharga sekian. Saya harus sekian. Enggak, gitu. Masya Allah. Ya. Cuma di situ kadang-kadang membuat saya ini orang kalau ngelihat Kiwil berdakwah itu hanya sebatas Kiwil artisnya. Ya. Betul. Bukan Kiwil dakwahnya. Ya. Namun saya profesional. Saya ingin berdakwah, menyampaikan kebaikan karena manfaat saya cuma satu. Ya. Yaitu mengharapkan doa dari para jemaah. Ya. Kan dulu saya juga punya kesalahan, punya hilang. Sama bukan Abang aja, saya juga banyak Bang. Sama jemaah juga saya bisa minta maaf, sekaligus minta doa. Mudah-mudahan saya istiqomah. Amin, amin. Ini ladang pahala, ladang fisabilillah yang sekarang Bang Kiwil terjuni ya. Jadi luar biasa nih pemirsa. Saya juga jujur aja nih, Bang Kiwil ngomong gitu, kita nih ngerasa malu juga kadang-kadang. Mohon maaf tanda kutip, apalagi kita yang udah disebut ngustad ya. Ini dengan ngomong kayak gini, kita jadi mikir juga. Makanya banyak juga sih. Kadang-kadang yuk masyarakat semuanya lebih menghargai ustad, ya, ketimbang artis. Ya. Karena kenapa? Memang perjuangan seorang ustad itu luar biasa. Ngajinya. Ya. Dia harus ngapalinnya, puasanya. Betul. Tapi ketika diundang, gedean amplopnya artis Bang. Oh, kalau saya mah jangan tanya. Makanya saya bilang sama para jemaah semua, kalau mengundang Kiwil, mohon maaf, siapin duitnya 50 jutaan dah. Masya Allah. Saya kalau ngelawak lucu, selucu-lucunya. Sebagai diundang sebagai pelawak. Tapi kalau suruh berdakwah, insya Allah Bang Kiwil lillahi ta'ala. Dan harus sesuai sama porsi dan kemampuannya juga nih. Jangan memaksakan sampai lagi panitia bikin cerita kadang-kadang, wah ngundang Kiwil sekian. Enggak, Bang Kiwil nggak pernah nentuin
porsi-porsi yang harus dibayar. Tapi kalau untuk berdakwah, insya Allah fisabilillah diundang, alhamdulillah dikasih amplop. Kalau nggak dikasih ya besok nggak mau datang lagi minimal. Nggak, kalau kita nggak, jujur aja nggak berharap itu semua. Namun tadi dibilang sama Kiai, kenapa itu terus ini Kiai juga kayak ngundang Kiai lah. Betul. Waduh, Kiai kok ada tarifnya? Bukan tarif, tapi penghormatan. Kalau misalnya gini, kalau panitia, saya pernah dikasih pelajaran dari seorang Kiai. Kalau misalnya bersedekah, bersedekah dengan anak yatim, dia hanya mendapatkan 10 kebaikan. Bersedekah dengan ibu bapak, itu 10.000. 10.000 kebaikan. Bersedekah dengan kiai, alim ulama, ahli Quran, tafsir Quran, semuanya itu 900.000. Luar biasa. Ini pembahasan kita loh pemirsa, tentang fadail, tentang keutamaan sedekah kepada golongan-golongan, tadi ke anak yatim, ke orang tua, bahkan lebih besar sedekahnya itu kepada seorang ulama. Atau seorang yang alim yang memberikan ilmu itu luar biasa. Karena saya ngerasain sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya mau bayar ustadz, jangan tanggung-tanggung. Karena pahalanya besar. Masya Allah. Bagaimana nggak besar coba? Kalau misalnya nih kita kasih Kiai, Pak Kiai mohon maaf saya punya ada duit 75 juta nih buat bayar. Udah, saya nggak bayar Kiai, saya sedekah sama Kiai. Bayangin 75 juta dikali 900.000. Masya Allah. Saya aja nggak bisa ngitung segitu. Itu belum nyampe situ. Ilmu yang sampai ke jemaah itu pun mengalir, dikalikan lagi dengan jumlah itu baru satu panggung. Nah Kiai itu kan muter-muter. Betul. Tolong doakan buat panitia yang di sana. Mudah-mudahan berkah, panjang umur, sehat walafiat. Tuh bertambah lagi. Makanya jujur aja, kalau artis satu bukan apa-apa menghibur orang itu memang ada nilai pahalanya. Tapi menghibur yang seperti apa? Kalau menghibur menjauhkan diri kepada Allah, maka sia-sialah. Tapi kalau menghibur mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih luar biasa. Kadang-kadang mirisnya adalah ketika ngundang kiai, kita cuma ngasih mohon maaf 1 juta 2 juta. Ngundang artis penyanyi dangdut ratusan juta, puluhan juta ya. Luar biasa ya Allah. Sementara kiai itu bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Betul. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa. Serem kalau bicara soal kata serem. Makanya artis gak ada yang mau. Ngeri kali Bang Kiwil ini. Oke Bang. Oke, kita mau nanya sekarang nih sama Abang. Yang ngebuat Abang terkenal salah satu karakter adalah Abang membawakan karakter Kejinin MZ. Itu yang membuat Abang makin booming. Sebelumnya Abang sudah berkecimpung di dunia lawak, dunia komedi sudah cukup lama, tapi ketika Abang pakai karakter Jinin MZ itu makin meledak. Abang kepikiran dari mana Bang? Awalnya sih emang ngefans banget. Ngefans dulu waktu kecil, waktu masih SMP lah. Saya ngefans banget sama beliau. Kiai, siapa yang nggak kenal Jinin MZ lah? Haji Zainuddin MZ itu terkenal lah. Bahkan saya pernah juga bertemu dengan beliau pada waktu itu juga ketika saya mempergunakan suara beliau. Gitu. Luar biasa berkahnya. Nah disinilah ketemu itu pun pada dasarnya bukan sesuatu yang luar biasa, karena tidak ada perubahan pada diri saya. Belum ada perubahan. Hanya sekedar gaya ngefans, kemudian gua tiru gayanya, dan yang punya juga nggak masalah, dan itu jadi penghasilan buat. Kebetulan hoki juga, dan mungkin sampai hari ini wasilah doa dari beliau juga Kejinin MZ. Beliau pernah bilang saya, Masya Allah. Sekarang Kiwil pelawak, ini kan ini. Ayo contohin Bang, contohin. Beliau ngomong depan saya nih, nggak masalah. Kiwil sedang mencari jati dirinya, biarkan saja itu mengalir. Insya Allah kita doakan Kiwil mudah-mudahan jadi ustadz. Amin. Itu beliau nyampaikan seperti itu. Jadi doa. Alhamdulillah. Minimal saya jadi pendakwah lah, menyampaikan minimal dalam diri saya masih ada amanah-amanah beliau yang harus saya jalankan. Masya Allah. Kalau nggak salah itu saya juga pernah nonton Abang di 1 jam saja bersama Kejinin MZ di TV One. Abang diundang juga tuh. Betul. Nah itu salah satu mungkin doanya juga sama kayak gitu tuh. Masya Allah. Saya juga diem-diem ngefans sama Bang Kiwil. Jadi saya ngikutin juga pergerakan beliau. Dan hari ini alhamdulillah saya bisa langsung ngobrol-ngobrol.